focused. Film dimulai dengan seorang pria bernama Brian Mills. Brian merupakan seorang pensiunan CIA yang kini harus hidup sendiri. Brian terlalu sibuk dengan pekerjaannya dulu sebagai anggota CIA, sehingga mengakibatkan ia ditinggalkan oleh anak dan istrinya. Meski begitu, hubungan ketiganya tetap rukun satu sama lain. Keesokan harinya, Brian pergi ke sebuah toko elektronik untuk membeli sebuah kado untuk anaknya. Di mana hari itu adalah hari ulang tahun anaknya yang ke-17. Setelah membeli kado, kemudian Brian berganti pakaian dan bergegas ke pesta ulang tahun anaknya. Sesampainya di sana, Brian disambut oleh mantan istrinya yang bernama Lenny atau biasa dipanggil Lenore. Brian mengatakan bahwa ia ingin bertemu anaknya dan memberinya hadiah. Tak lama kemudian anaknya pun datang. Ia bernama Kimmy. Brian kemudian memberikan hadiahnya dan meminta Kim untuk membukanya. Setelah dibuka, ternyata hadiahnya berupa alat karaoke. Bukan tanpa alasan, Brian memberi hadiahnya itu dikarenakan Brian tahu kalau anaknya punya cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi. Kim pun senang dan berterima kasih pada Brian. Setelah itu, Brian meminta Kim untuk berfoto sembari memegang hadiahnya. Tak lama kemudian, datang suami Lenore yang baru atau ayah sambung Kim yang bernama Stuart. Stuart datang sembari membawa seekor kuda untuk hadiah ulang tahun Kim. Melihat hal itu, Kim pun terkejut dan sangat bahagia. Kemudian Stuart menghampiri Brian dan menawarinya untuk bergabung. Namun, Brian menolaknya dan berkata kalau ia hanya ingin bertemu anaknya. No, thanks. Malam pun tiba, terlihat Brian yang sedang memasang foto Kim di pesta tadi ke album miliknya. Beberapa saat kemudian, datang teman Brian untuk mengajaknya berpesta kecil-kecilan. Ia adalah Sam dan kawan-kawan. Sebelum pulang Sam menawari Brian sebuah pekerjaan. Sam mengatakan kalau pekerjaannya adalah menjadi pengawal seorang penyanyi terkenal dengan bayaran $2.500 untuk 4 jam kerja. Mendengar hal itu Brian pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Brian, Sam dan kawan-kawannya pun menjalankan pekerjaannya sebagai pengawal penyanyi terkenal yang tidak disebutkan namanya itu. Brian mengawal penyanyi tersebut hingga ke ruang make up. Sedangkan Sam dan yang lain berjaga di luar. Saat penyanyi itu akan mulai konser, Brian tiba-tiba menyela dan mengatakan kalau anaknya ingin menjadi penyanyi dan Brian meminta tips pada penyanyi tersebut. Namun, penyanyi tersebut mengatakan kalau anaknya lebih baik mencari pekerjaan yang lain saja. Sedikit kecewa dengan jawaban tersebut, tapi Brian tetap profesional dengan pekerjaannya. Di tengah pekerjaannya, Brian mendapatkan telepon dari Kim. Kim mengajak Brian untuk makan siang bersama besok jam 12.30. Brian pun senang dan mengiyakannya. Sementara itu, sang penyanyi telah selesai dari konsernya. Tanpa diduga, para penonton berhasil menerobos barisan keamanan. Mereka pun panik dan tiba-tiba, seorang pria tak dikenal mencoba menikam penyanyi tersebut. Beruntung, Brian dapat menyelamatkannya dan membawanya ke mobil untuk pulang. Setibanya di sana, Brian, Sam dan kawan-kawan sedang membagi upah kerja mereka hari ini. Tak lama kemudian sang penyanyi meminta bertemu dengan Brian untuk berbicara. Saat bertemu, penyanyi itu memberikan 2 nomor telepon yaitu nomor telepon guru vokalnya bernama Gio, dan nomor telepon manajernya. Penyanyi itu meminta Brian dan anaknya mendatangi Gio untuk berlatih vokal dan jika Gio berhasil melatihnya maka Brian bisa menghubungi manajer penyanyi tersebut untuk mewujudkan mimpi anaknya menjadi seorang penyanyi. Mendengar hal tersebut, Brian pun senang dan berterima kasih. Keesokan harinya, Brian bertemu Kim dan Lenore untuk makan siang. Usut punya usut, ternyata Kim bertujuan untuk meminta izin pada Brian bahwa dirinya akan berlibur bersama seorang teman bernama Amanda ke Perancis. Namun, Brian tidak memberinya izin karena khawatir dengan keselamatan Kim.
Mendengar hal itu, Kim pun kecewa dan menangis lalu pergi. Kim. Sementara Lenore juga kecewa dan mengatakan kalau Brian orang yang menyedihkan karena tidak memberi izin pada Kim. Keesokan harinya, Brian berubah pikiran dan mendatangi Kim untuk memberinya izin ke Perancis. Namun dengan syarat, Brian yang mengantarnya ke bandara dan Kim harus menghubungi Brian saat tiba di Perancis dan setiap Kim akan tidur. Hari berlalu, mereka pun pergi ke bandara. Setibanya di bandara, Brian menemukan sebuah kertas milik Kim yang berisi berbagai tempat di berbagai negara. Ternyata Kim berbohong. Kim tidak hanya akan pergi ke Perancis melainkan keliling Eropa. Melihat kertas itu, Brian pun jadi tambah khawatir. Namun, Lenore mengatakan kalau Brian tidak mengizinkannya, maka Brian tidak akan bertemu Kim lagi. Mendengar hal itu, terpaksa Brian pun mengizinkannya. Singkat cerita setibanya di Perancis, saat Kim dan Amanda sedang berfoto, tiba-tiba ada seorang pria menawarkan diri untuk memotokan mereka berdua. Dengan senang hati mereka pun mau. Pria itu bernama Peter. Setelah itu, Peter mengajak mereka berkenalan dan mengajak mereka naik taksi barengan karena taksi di sini sangat mahal. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di apartemen. Amanda mengatakan pada Peter kalau ini adalah apartemen milik saudaranya yang berlokasi di lantai 5. Namun, saudaranya sedang di Madrid. Jadi, sekarang Amanda hanya berdua dengan Kim. Setelah itu, Amanda dan Kim pun masuk. Tanpa diduga, Peter menelpon seseorang dan mengatakan kalau ada dua remaja 18 tahun di lantai 5. Di sisi lain, Brian sangat khawatir karena Kim tidak kunjung menghubunginya. Brian pun mencoba menghubungi Kim. Kim meminta maaf dan mengatakan kalau dirinya tadi buru-buru. Brian pun meminta nomor telepon apartemen tersebut. Namun tiba-tiba, datang 3 atau 4 orang pria menculik Amanda dan sudah dipastikan kalau berikutnya adalah Kim. Kim mengatakan saat di bandara tadi, ia bertemu pria tak dikenal bernama Peter lalu naik taksi bersama. Mengetahui hal itu, Brian langsung merekam percakapan mereka dan meminta Kim untuk tenang dan bersembunyi di bawah ranjang. Brian mengatakan kalau Kim pasti akan ditemukan dan meminta Kim untuk menyebutkan ciri-ciri apapun yang Kim lihat dari beberapa orang pria tersebut. Dan tiba-tiba, Kim berhasil ditemukan lalu Kim berteriak kalau pria yang menculiknya brewokan, setinggi 6 kaki dan tato bulan bintang di tangannya. Kemudian seorang penculik mengambil telepon Kim dan berbicara pada Brian. Brian meminta agar anaknya dilepaskan maka masalahnya selesai. Namun jika tidak, maka Brian akan mencarinya kemanapun dan akan membunuhnya. Mendengar hal itu, si penculik hanya mengatakan, semoga berhasil. Good luck. Brian kemudian meminta bantuan Sam untuk mencari tahu siapa orang yang telah menculik Kim lalu pergi ke rumah Lenore. Setibanya di rumah Lenore, Brian mengatakan kalau Kim telah diculik dan meminta penerbangan ke Perancis pada Stuart. Tak lama kemudian, Sam menelpon dan mengatakan kalau yang menculik Kim bernama Marco dan berasal dari Tropoja, Albania. Sam menambahkan kalau mereka bisnis jual beli wanita dan pelacuran. Selain itu, Sam juga mengatakan kalau Brian hanya punya waktu 96 jam atau 4 hari. Jika lebih dari itu, maka Brian tidak akan bisa menemukan Kim. Singkat waktu, Brian pun berangkat ke Perancis. Selama di pesawat Brian terus mendengarkan rekaman percakapannya dengan Kim dan Marco. Setibanya di Perancis, Brian bergegas ke apartemen tempat Kim dan Amanda diculik. Di apartemen itu Brian menemukan telepon Kim yang sudah rusak lalu mengambil memori yang ada di telepon tersebut. Beberapa saat kemudian, Brian mengunduh memori yang ada di telepon Kim dan melihat foto-fotonya. Saat diperiksa, Brian menemukan foto seorang pria yaitu Peter yang memotokan Kim dan Amanda yang terlihat lewat pantulan kaca. Sementara itu, Peter kini tengah melancarkan aksi berikutnya pada wanita yang lain. Seperti biasa, Peter menjalankan modus yang sama untuk melakukan aksinya.
Sure, why not? Great. Namun tiba-tiba, Brian berhasil menemukannya. The two. Five. An X-ray drives into your lungs. The two American girls. Where are they? American girls from yesterday. Setelah kejadian itu, Brian terpaksa harus mencari cara lain untuk menemukan Kim. Keesokan harinya, Brian mencoba menemui teman lama yang bernama Jayan yang merupakan seorang polisi. Brian mengatakan kalau anaknya telah diculik oleh orang Albania di Paris dan meminta bantuan Jayan secara pribadi tanpa melibatkan kepolisian. Jayan mengatakan kalau dirinya sekarang bekerja di belakang meja dan bukan lagi di lapangan, jadi harus melibatkan kepolisian untuk membantu Brian. Namun, Jayan memberitahu Brian sebuah lokasi di mana di lokasi tersebut terdapat bisnis wanita penghibur milik orang Albania. Mendengar hal itu, akhirnya Brian memutuskan untuk mencari anaknya sendiri tanpa bantuan Jayan. Malam harinya, Brian menyewa seorang pria bernama Gregor yang menguasai beberapa bahasa termasuk bahasa Albania dan membawanya ke lokasi yang diberitahukan Jayan. Kemudian Brian mendekati seorang wanita dan membuat sedikit masalah untuk memancing bos wanita tersebut. You're not buying piece of. No. I didn't say I wasn't buying. I just like to get comfortable. Tak lama kemudian, bosnya datang dan meminta uang pada Brian karena telah mengganggu bisnisnya dan meminta Brian pergi. Spending money or costing I money. was negotiating. There's no negotiating the price. Brian pun membayar sembari menempelkan perekam suara tanpa diketahui bos wanita tersebut. 50 euros. Setelah itu Brian pergi ke mobil dan meminta Gregor untuk menerjemahkan apa yang dibicarakan bos wanita tadi lewat perekam suara yang Brian tempelkan. Gregor bilang kalau mereka mengatakan hal buruk tentang Brian dan setelah itu mereka membicarakan sebuah pekerjaan di sebuah konstruksi kalau barang yang diperdagangkan membuat masalah. Construction site. Something about fresh merchandise giving problem. Mendengar hal itu, Brian pun memutuskan pergi ke sebuah tempat PSK berkedok tempat konstruksi. Brian berpura-pura menjadi seorang pelanggan. Setibanya di dalam, Brian menyusuri setiap kamar untuk mencari Kim. Hingga tiba di sebuah kamar, di mana di kamar itu terdapat sepasang pria dan wanita dan terlihat ada jaket milik Kim. Brian pun spontan menyerang pria tersebut. Namun setelah dipastikan, ternyata wanita yang ada di dalamnya bukanlah Kim. Brian bertanya pada si wanita dari mana ia mendapatkan jaket tersebut. Namun, karena pengaruh narkoba dan terlalu banyak melayani pria hingga membuat wanita tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan Brian. Menyadari kalau wanita tersebut tidak sedang baik-baik saja, Brian pun memutuskan untuk membawanya. Namun tiba-tiba, setelah berhasil kabur, Brian membawanya ke penginapan dan mengobatinya. Setelah itu, Jayan menelpon Brian dan memintanya untuk bertemu besok. Keesokan harinya, Brian enggan untuk menemui Jayan dan memilih berbicara lewat telepon. Jayan mengatakan kalau orang-orangnya akan mendatangi Brian dan mengantarnya pulang karena Brian telah membuat masalah. Namun Brian menolaknya dan mengatakan kalau ia takkan berhenti sebelum anaknya ditemukan. Tanpa diduga orang-orang Jayan berhasil melacak telepon dan mengetahui keberadaan Brian dan bertujuan membawanya. Namun, Brian telah memprediksi hal tersebut dan mengecoh orang-orang Jayan dengan meninggalkan teleponnya yang disandingkan dengan HT di suatu tempat. Brian pun berhasil lolos. Setelah itu, Brian pergi ke penginapan dan menanyakan lagi pada si wanita dari mana ia mendapatkan jaket tersebut.
Wanita itu mengatakan kalau ia mendapatkan jaket itu dari seorang wanita di sebuah rumah berpintu merah di daerah Paradise. Brian pun segera mendatangi rumah itu dan berpura-pura menjadi seorang polisi menggunakan kartu anggota milik Jeyan. Brian mengatakan kalau mereka ingin bisnisnya aman maka mereka harus bayar 10% lebih besar dari biasanya. Demi keamanan mereka pun menyetujuinya. Setelah itu, Brian menunjukkan sebuah kertas bertuliskan semoga berhasil berbahasa Albania yang telah ia tulis. Brian berpura-pura tidak tahu artinya dan meminta salah seorang dari mereka untuk menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Salah seorang dari mereka pun menerjemahkannya. Good luck. Good luck. Ternyata orang yang menerjemahkannya adalah Marco yang telah menculik Kim. Suaranya sama persis dengan suara penculik Kim yang Brian rekam dulu. Setelah mengetahui hal itu, Brian pun langsung menghajar mereka. Setelah itu, Brian menyusuri setiap kamar dan mencari Kim. Namun ia tidak menemukannya. Ia hanya menemukan Amanda yang dalam keadaan tewas. Karena belum menemukan Kim, Brian pun menginterogasi Marco sembari menyetrumnya jika Marco tidak mau memberi tahu. I need you to be focused. Where is this girl? Where is she? Setelah 2 kali disetrum, akhirnya Marco menyerah dan mengatakan kalau ia telah menjual Kim pada seseorang bernama Patrice Saint Clair namun ia tidak tahu keberadaannya. Dan akhirnya, It's not gonna save you. setelah itu, Brian pergi untuk menemui Jeyan di rumahnya. Brian mengatakan kalau orang-orang Marco mengenal anak buah Jeyan. Lalu Brian bertanya apa kau juga terlibat dan siapakah Patrice Saint Clair. Jeyan mengatakan kalau ia terpaksa harus terlibat karena kebutuhannya lebih besar dari pendapatannya. Kemudian Jeyan mengeluarkan pistol untuk menembak Brian. Namun ternyata peluru pistol itu sudah Brian ambil sebelumnya. Brian pun mengeluarkan pistol dan menembak tangan istri Jeyan. Brian mengatakan kalau ia tidak memberi tahu keberadaan Patrice Saint Clair maka ia akan menembak kepala istrinya. Jeyan pun memberitahu Brian. Setelah mengetahui keberadaan Patrice, Brian pun bergegas ke tempatnya. Dan inilah dia, Patrice Saint Clair. Terlihat Patrice sedang berbicara dengan seseorang. Brian pun segera masuk dan membuntutinya. Hingga tiba di sebuah ruangan terdapat seorang pria yang tadi berbicara dengan Patrice. Ternyata di tempat itu sedang diadakan pelelangan wanita. Brian berpura-pura sebagai pelayan minuman dan menawari pria itu minum sembari melihat wanita yang sedang dilelang. Hingga tiba di akhir pelelangan dan ternyata wanita terakhirnya adalah Kim. Mengetahui hal itu, Brian pun langsung mengeluarkan pistol dan meminta pria itu untuk membeli Kim berapapun harganya. Pria itu pun berhasil membeli Kim. Namun tiba-tiba, Patrice berhasil menangkap Brian dan meminta anak buahnya untuk membunuh Brian. Namun, saat akan dibunuh, Patrice mengatakan kalau Kim dibawa sebuah kapal di dermaga yang tak jauh dari sana. Personal to me. Brian pun segera pergi ke dermaga.
Enter! We can Dan akhirnya, Kim berhasil diselamatkan. Keesokan harinya Brian dan Kim pun tiba di Amerika. Setibanya di sana mereka telah disambut oleh Lenore dan Stuart. Beberapa hari kemudian, Brian membawa Kim pada seorang penyanyi terkenal yang dulu Brian pernah bekerja untuknya. Tamat.